Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak penjelajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, terutama di bidang sosial. Lunturnya feodalisme. Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik atau sosial politik yang dijalankan di kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Sistem feodal dikenal sejak periode Hindu-Buddha dan masih berlanjut hingga masa kolonialisme Eropa. Sistem feodal ditandai dengan adanya tanah-tanah luas yang dikuasai para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa berperan sebagai budak. Lunturnya feodalisme ditandai dengan 1. Bangsa Eropa mulai melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. 2. Secara bertahap, penguasa kolonial berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. 3. Para penguasa pribumi ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial sehingga kehilangan statusnya sebagai bangsawan yang dihormati rakyat. 4. Rakyat dan penguasa pribumi harus menghormati pemerintah kolonial secara berlebihan. Untuk lebih lengkapnya, pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, sistem feodal dalam masyarakat Indonesia semakin luntur. Kondisi tersebut terjadi karena bangsa-bangsa Eropa melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Secara bertahap, penguasa kolonial berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Para penguasa kolonial menjadikan para penguasa pribumi sebagai pegawai pemerintah kolonial. Oleh karena itu, para penguasa pribumi kehilangan status sebagai bangsawan yang dihormati rakyat. Meskipun kekuasaan para bangsawan berkurang karena digantikan oleh kekuasaan politik pemerintah kolonial, budaya feodal masih dipertahankan dan dilestarikan dalam struktur sosial kekuasaan politik saat itu. Kondisi tersebut tampak dari kehidupan sosial masyarakat yang begitu heterogen, selain adanya dikotomi budaya superior dan inferior. Selain itu, rakyat dan penguasa pribumi yang harus menghormati pemerintah kolonial secara berlebihan menunjukkan budaya feodal masih diterapkan oleh pemerintah kolonial. Pada abad ke-18, di pedesaan Jawa terbagi dalam 2 kelas sosial. Masyarakat tersebut terbagi atas 1. Masyarakat yang memiliki tanah dan 2. Masyarakat yang tidak memiliki tanah. Hal tersebut terjadi karena adanya stratifikasi sosial di pedesaan Jawa yang dipengaruhi oleh pola penguasaan terhadap tanah. Sebagian besar bentuk tanah di Jawa adalah tanah komunal. Tanah komunal sendiri adalah tanah yang dimiliki oleh masyarakat di suatu kawasan tertentu. Bentuk-bentuk tanah komunal lebih mudah dipindahtangankan kepada mereka yang memiliki kemampuan menggarap tanah dan melakukan kerja wajib untuk desa dan pemerintah atasnya. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan kepemilikan tanah dan pengerahan tenaga kerja. Hak menggarap tanah komunal juga ditentukan oleh kepala desa. Untuk itu, syarat utama bagi penduduk desa yang mendapatkan tanah komunal antara lain 1. Harus mau dan mampu melakukan kerja wajib, 2. Sudah menikah, dan 3. Sudah memiliki pekarangan dan rumah. Pada abad ke-18, dalam perkembangannya, penguasaan tanah komunal semakin mengecil. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya penduduk desa secara pesat, tetapi tidak dibarengi dengan jumlah tanah. Dalam perkembangannya, status sosial masyarakat yang berdasarkan kepemilikan tanah mulai mengalami perubahan. Hal tersebut karena adanya pengaruh bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda, yang mulai berinteraksi dengan kaum elit pribumi. Kaum elit pribumi tentunya mengalami perubahan secara karakteristik. Hal tersebut menyebabkan pengaruh kolonial mengharuskan masyarakat elit pribumi untuk mematuhi aturan bahwa elit pribumi harus bergaya hidup menggunakan ciri-ciri dan lambang yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Setelah
Selanjutnya, pada masa kolonial Belanda, pembagian status sosial masyarakat diatur menurut Hukum Ketatanegaraan tahun 1927. Berdasarkan hukum ini, kelompok sosial masyarakat dikategorikan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan atas, golongan timur asing, dan yang terakhir adalah golongan pribumi. Golongan atas terdiri dari orang-orang Eropa. Golongan timur asing terdiri dari Tionghoa, Arab, dan India. Dan yang terakhir adalah golongan pribumi yang biasanya terdiri atas bangsa Indonesia asli. Golongan pribumi ini dibagi lagi menjadi 3 golongan, yaitu lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah. Lapisan atas ini biasanya terdiri dari para bangsawan dan kerabat istana. Lalu lapisan menengah biasanya terdiri dari petani kaya, pedagang kecil dan menengah, serta pegawai. Dan yang terakhir adalah lapisan bawah, yaitu lapisan yang paling rendah, yang terdiri dari rakyat jelata yang hidup di pedesaan dan merupakan penduduk mayoritas. Stratifikasi sosial pada masa kolonial menempatkan bangsa-bangsa Eropa sebagai golongan teratas. Gaya hidup bangsa-bangsa Eropa, terutama gaya berpakaian, menjadi trendsetter bagi golongan lain. Gaya berpakaian pada masa itu mengadopsi dari bangsa Eropa yang tetap menyesuaikan iklim tropis di Indonesia. Misalnya saja, saat bersantai di rumah, biasanya mengenakan kebaya dan sarung. Sedangkan saat acara-acara resmi, biasanya mengenakan blus, rok, dan gaun-gaun mewah. Tidak hanya gaya berpakaian, namun bangsa Eropa juga mengenalkan budaya pesta ke negara Indonesia. Budaya pesta ini dibagi menjadi 2, yaitu budaya pesta yang dilakukan secara besar, itu biasanya dilakukan di society, dan yang berskala kecil itu biasanya dilakukan terbatas atau dalam perkumpulan yang disebut dengan sos. Tidak hanya gaya berpakaian dan hiburan saja, tetapi gaya penyajian makanan pun juga dipengaruhi oleh budaya dari bangsa Eropa. Pada masa saat ini, gaya penyajian tersebut dinamakan Richtafel. Adanya dampak di bidang sosial yang ketiga pada sistem penjajahan Eropa, yakni pertumbuhan dan perpindahan penduduk. Sebelum tahun 1800, pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat rendah. Dari tahun 1400 hingga tahun 1800, tingkat pertumbuhan penduduk sekiranya mencapai 0,1 hingga 0,2%. Nah, rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk tersebut disebabkan karena yang pertama, wabah penyakit, yang kedua, kelaparan, yang ketiga, perang, yang keempat, bencana alam. Pada abad 19, pertumbuhan penduduk meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh yang pertama, intensitas peperangan menurun. Yang kedua, kebijakan kesehatan pemerintah. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan transportasi. Yang keempat, adanya proses imigrasi. Pertumbuhan penduduk paling pesat terjadi di Pulau Jawa. Pada periode tersebut mencapai 4,5 juta jiwa. Pada tahun 1930, penduduknya meningkat menjadi 40 juta jiwa. Faktor pertumbuhan penduduk tersebut yang pertama sebagai pusat administrasi, yang kedua kegiatan industri pemerintah kolonial. Mengatasi ledakan penduduk di Pulau Jawa, pemerintah kolonial menerapkan program migrasi, yaitu berusaha memperlancar dengan membujuk petani-petani miskin di pedesaan Jawa untuk bekerja perkebunan di Sumatera Timur. Sedangkan perpindahan penduduk sendiri disebabkan oleh kebijakan tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial. Selain itu juga disebabkan oleh pengalihfungsian lahan-lahan pertanian untuk industri dan perkebunan besar.